kita telah membaca Ratibul Haddad, lalu bermunajat, berwasilah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh cita-cita saya dan cita-cita kalian semua. Bapak dan Ibu, dimanapun Anda berada, tema pada maghrib hari ini yaitu adalah 3 keistimewaan sholat. Ketika berbicara tentang sholat, orang sudah tahu sholat itu hukumnya wajib dan berdosa kalau kita tinggalkan. Sama seperti membuat orang pintar itu gampang. Masukkan aja anak kita ke sekolahan, ke lembaga, atau ke yayasan, dididik, diajarkan, maka dia akan pintar. Tapi yang susah itu bagaimana membuat orang sadar. Orang semua tahu, ketika kita membuang sampah sembarangan, efeknya akan berdampak kepada lingkungan. Tapi berapa banyak yang sadar? Sama dengan sholat. Semua orang pasti tahu. Jangankan kiai, jangankan ustadz. Sekelas preman pun pasti tahu. Hukum sholat adalah wajib dan dosa apabila ditinggalkan. Cuma sadar atau tidaknya itu tergantung kualitas iman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, ini begitu penting para pemirsa, menyuruh satu perintah berbentuk puasa, berbentuk zakat, berbentuk haji dan umroh, dan lain-lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala cukup mengutus Jibril alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa sholah. Kecuali satu perintah, ini tidak perlu Jibril. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratil Muntaha mendapatkan perintah sholat. Nah, kalau kita sudah tahu begitu beratnya sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya perkara sholat itu perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Maka apa keistimewaan sholat yang pertama, wahai ibadah Allah? Ini Al-Fakir Hari Cahaya Setiawan tidak menjelaskan tentang sejarahnya, tapi di waktu yang singkat tentang keistimewaannya. Yang pertama, sholat itu tazkiyatun nafs. Keistimewaannya adalah mensucikan jiwa. Mensucikan diri kita. Bayangkan, ketika mau sholat diatur dalam ilmu fikih. Suci bajunya, pakaiannya, suci tempatnya, suci badannya. Luar biasa. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Disuruh untuk membasuh tangan lalu mencuci kaki. Kalau dari fisik saja, kita pertama kali diatur untuk bersuci. Maka sholat itu untuk mensucikan diri kita, bukan cuma fisik kita. Ketika orang yang sholat, itu hubungannya dekat dengan Allah. Bagaimana dekat? Ketika orang itu meletakkan kepala. Ini Bu, mohon maaf. Ini seganteng-ganteng gini kalau nggak ada kepalanya ini. Orang pasti takut. Adapun penceramah selanjutnya, Ustadz Hari Setiawan datang masuk panggung lewat Zoom, nggak ada kepalanya. Ini kepala begitu istimewa. Kenapa istimewa? Di dalam otak, di situ ada ideologi. Di dalam otak, di situ ada kecerdasan. Di dalam otak, di situ ada hal-hal yang cita-cita yang besar. Gimana kasihnya gimana cerita lu mau butuh Kita meletakkan kepala kita ke bawah, ke tempat sujud. Jenderal, presiden, menteri, gubernur, sampai RT, camat, semuanya ketika sujud dia harus meletakkan kepalanya di bawah. Artinya apa? Apapun pangkat kita, jabatan kita, harta kita, status sosial kita, ketika kita sholat, kita ini seorang hambanya Allah. Ketika kita menegakkan sholat, mau tidak mau, kepala yang tadinya bagus, kepala yang tadinya begitu tinggi, kita letakkan di tempat yang paling bawah. Maka sholat pertama yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Bayangkan, ketika kita berwudu, mungkin Bapak dan Ibu pernah belajar ilmu biologi. Air adalah satu perantara untuk kita berwudu. Jadi menggunakan air. Air itu dalam ilmu biologi
rumusannya adalah menempatkan posisi yang paling rendah. Kalau di Jakarta ada yang rumahnya kebanjiran, itu pasti rumahnya pendek, rumahnya rendah. Nah, air masuk. Nah, air itu bersifat meletakkan ke tempat yang paling rendah. Artinya apa? Dari terminologi ini, yaitu ketika kita berwudu, seharusnya kita itu sifatnya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika kita berwudu, kita sudah terkena air wudu, maka kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sholat mulutnya dibasuh, berkumur-kumur, jauh daripada ghibah, jauh daripada caci maki orang, jauh daripada menyinggung orang. Orang yang rajin sholat, wajahnya dibasuh, nggak perlu skincare. Wah, skincare bahasa apa itu? Mahal-mahal sampai ratusan juta untuk perawatan muka. Tapi dengan wudhu, di situ ada atsari sujud. Di situ ada percikan cahaya, nanti akan menderang. Ketika di padang mahsyar orang-orang yang suka berwudhu. Maka orang yang suka wudhu itu wajahnya indah cerah. Matanya terjaga dari pandangan yang diharamkan. Karena emang sholat yang pertama kali tujuannya adalah membersihkan jiwa. Yang kedua Bapak Ibu, sholat menjadi perantara zikrullah. Mengingat Allah. Kalau saya hari ini di Wisma Atlet, kurang lebih sudah 1 minggu, pisah dengan keluarga. Saya akan kangen dengan istri saya, dengan anak saya. Saya rindu dengan ibu saya, keluarga saya berada di rumah. Kalau dengan manusia saja, kita begitu rindu, fama balukum bi khaliqiz zaujah. Lalu bagaimana dengan yang menciptakan istrimu, menciptakan anakmu, menciptakan bapakmu dan ibumu? Pasti engkau akan rindu. Maka sholat adalah perantara untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Waqimis shalah li zikri, kata Allah. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Perhatikan wahai ibadallah, disimak dengan baik, dengan iman. Kalimat sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala sering gunakan waqimis shalah. Dan dirikan sholat. Ya, beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan fasolli. Tapi lebih banyak, yaitu waqimis shalah. Dan dirikanlah sholat. Kenapa? Disuruh dirikan sholat, redaksinya dirikanlah. Seperti kita membangun rumah, perlu tenaga, perlu materi, perlu biaya, perlu ekstra tenaga yang hebat. Sama dengan sholat. Disuruh dirikanlah. Ayo dirikanlah sholat. Maka orang-orang yang sholat itu dia mengingat Allah, batinnya dekat dengan Allah. Maka ketika kita membaca suratul Fatihah, minimal kita harus tahu artinya, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Zomirnya menggunakan zomir huruf K. Harfu K. Ini kalau bahasa Arab itu artinya kita dekat. Hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Seolah-olah kita berbicara dengan Allah. Tapi memang hakikatnya kita sedang membangun komunikasi dengan Allah. Maka orang-orang yang sholat, hatinya selalu berzikir. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa matilka biyaminika ya Musa. Ya Musa, di tangan kananmu itu apa? Nanti Bapak dan Ibu boleh buka di surat Thaha. Wa matilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, kata Allah, di tangan kananmu itu apa? Padahal jawabannya simpel. Di tanganku itu ya tongkat ya Allah. Tapi Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, redaksinya dipanjangkan. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, padahal ini ingat Bu ya, jawabannya cuma tongkat. Tapi karena berbicara dengan Allah, Nabi Musa panjangkan redaksinya. Ini tongkatku ya Allah, hiya asaya atawakkau 'alaiha. Saya berdiri dengannya, berjalan dengannya. Wa husyu biha 'ala ghanami. Tongkat ini untuk menggiring kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan untuk manfaat-manfaat yang lain. Artinya apa?
Saya mau tanya nih para jamaah, jawabnya dalam hati saja ini. Kira-kira kalau sholat mau cepat apa lama ini kira-kira? Kalau imamnya udah tua, ya, bacaannya pelan, lama, itu kira-kira tambah khusyuk apa tambah gerutu kira-kira? Ya. Sholat mau yang lama apa yang cepat? Nabi Musa karena dia tahu itu membangun komunikasi dengan Allah, maka dia panjangkan redaksinya. Maka sholat adalah sarana untuk kita mengingat Allah. Yang terakhir, apa manfaat sholat? Yaitu tanha anil fahsya wal munkar. Ini begitu penting. Sholat itu redaksinya, keistimewaannya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada orang tanya, Ustadz, orang itu rajin sholat, tapi masih korupsi. Bukan sholatnya yang salah, tapi orangnya belum masuk ke dalam level menghayati sholat. Ustadz, orang itu 5 waktunya rajin, tapi mulutnya suka ngomongin orang. Bukan sholatnya yang salah, tapi orang itu tidak menghayati tentang sholat. Kemungkinan sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Jangan sampai ini. Sholat jangan cuma menggugurkan kewajiban. Nggak akan ada efek, nggak akan ada income untuk kita kebaikannya. Maka orang-orang yang sholat, bapak-bapak, ya, sholat ada yang ke masjidnya seminggu sekali. Sholat apa itu kira-kira? Dijawab aja ya. Sholat Jumat. Ada orang tuh ke masjidnya buat sholat setahun 2 kali. Ada sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Ada orang tuh sholatnya nih 5 tahun sekali. Waduh, 5 tahun sekali baru sholat. Ngapain itu? Kampanye. Datang ke masjid, sholat bareng-bareng, bagiin sejadah, nggak kepilih, diambil lagi. Ada orang ke masjid ini lebih parah. Di depan imam loh. Umur hidup sekali, udah jadi bangke, baru masuk masjid. Maka ayo, sholat ini jadikan sebagai kebutuhan. Kalau saya dan ibu dan bapak semua, perutnya lapar, kan kudu makan. Harus makan. Sama dengan sholat. Menjadikan nutrisi untuk diri kita. Baik, pasien, jamaah, dan semua yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dari khutbah ceramah yang singkat ini, nasihat agama tentang 3 keistimewaan sholat, kita memperbaiki diri kita untuk lebih dekat dengan Allah dengan cara sholat 5 waktu. Insya Allah dengan sholat urusan kita akan segalanya apapun menjadi lancar dan mudah. Karena dengan sholat nanti kita akan diselamatkan. Pertama kali amalan yang ditanyakan adalah sholat. Kalau sholatnya baik, kata Nabi, maka baik pula lah seluruh amal ibadahnya. Kalau sholatnya buruk, kata Nabi, maka buruk pula sa'iru amali. Buruk semua perbuatan ibadahnya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Sampai akhir Desember saya berada di sini dengan sahabat saya Ustaz Raziki, mengisi pada pagi dan maghrib. Insya Allah dimulai dengan berzikir, lalu dilanjutkan setiap harinya dengan tema-tema yang baru, dengan tema-tema kekinian. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.